Mengerikan, operasi senyap Kim Jong-un usai dikabarkan meninggal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sempat diisukan meninggal, bahkan kabar mengenai siapa penggantinya menjadi perbincangan di berbagai negara. Namun, sejak kemunculannya banyak isu yang lain bermunculan. Kini, Kim Jong-un dikabarkan sedang membangun pangkalan rahasia untuk rudal nuklir yang dapat menyerang titik mana saja di Amerika Serikat. Dikutip dari The Sun, gambar satelit tampaknya menunjukkan Korea Utara sedang membangun tempat penyimpanan dan perakitan raksasa untuk gudang senjata balistiknya. Sementara itu, dunia kini sedang terganggu oleh wabah virus corona atau COVID-19. Pangkalan terbaru itu dikabarkan dekat dengan bandara utama Pyongyang. Pangkalan itu mencangkup area penyimpanan bawah tanah dan bangunan yang cukup tinggi untuk menampung rudal balistik antar benua Hwasong 15 yang menakutkan. Kim dan negaranya itu melihat rudal perkasa sebagai sebuah game changer milik militer karena membawa musuh-musuhnya ke dalam jangkauan. Menurut sebuah analisis baru oleh think tank yang berbasis di Washington, pangkalan militer besar-besaran itu kemungkinan akan selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sementara fungsi tempatnya dan fasilitasnya tidak jelas, konfigurasi dan ukuran bangunannya dan UGF fasilitas bawah tanah menunjukkan dapat digunakan untuk perakitan rudal balistik dari komponen yang dikirim dengan kereta api dari pabrik-pabrik terdekat, kata Pusat untuk Studi Strategis dan Internasional Jumat 6 Mei. Penulis analisis tersebut, Joseph Bermudez, mengatakan fasilitas pendukung rudal balistik SILI dapat menampung semua rudal balistik Korea Utara yang diketahui dari antisipasi sebagai peluncur untuk pemeliharaan, penyimpanan rudal balistik dan pengangkutannya, katanya. Dalam pangkalan itu memuat 3 bangunan besar mirip hangar. Salah satunya dapat menampung Hwasong 15 setinggi 74 kaki dalam posisi tegak lurus. Ia juga bisa menyimpan transporter Erecton Launcher atau TEL di mana nuklir dapat dipindahkan ke seluruh negeri untuk membuatnya lebih sulit untuk ditargetkan sebelum diluncurkan. Selain pangkalan itu, sekitar lokasi juga terdapat 17 pangkalan dan barak pertahanan udara dalam yang dilindungi oleh rudal. Gambar-gambar satelit menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut terhubung oleh jaringan jalan luas yang dapat membantu memindahkan truk besar dan peluncur rudal balistiknya. Ketika Hwasong 15 diuji menembak pada November 2017, media pemerintah Korea Utara mengatakan itu adalah sistem persenjataan roket balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir super hebat dan menyerang seluruh daratan Amerika Serikat. Sementara itu, terkuak kronologi baku tembak Korea Utara dan Korsel hingga hukum dari Kim Jong-un. Baku tembak yang terjadi di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan sempat menimbulkan kabar bahwa dua negara tersebut kembali bersitegang. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 3 Mei 2020 di DMZ yang membagi semenanjung Korea Utara dan Korea Selatan. Namun berdasarkan sumber Daily NK, tembakan yang dilakukan sebuah Korea Utara ke arah pos penjagaan Korea Selatan disebut adalah sebuah ketidaksengajaan. Menurut sumber itu, di tentara Korea Utara bangun pada pukul 6.40 pagi pada hari Minggu, 1 jam lebih lambat dari biasanya. Peristiwa itu terjadi setelah sarapan sekitar pukul 7.40. Ketiga penjaganya yang ada di pos jaga digantikan. Tidak ada alasan yang jelas untuk penembakan itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman tentara yang masuk dan keluar dari pos jaga, kata sumber itu. Segera setelah insiden itu terjadi, Korps ke-5 memberikan perintah kepada semua prajurit untuk berhati-hati ketika melakukan tugas penjaga dan bahwa mereka semua harus sepenuhnya mampu menangani senjata mereka, tambahnya. Sumber tersebut juga menceritakan bahwa ada pengertian umum di dalam militer bahwa tentara yang terlibat dalam insiden tersebut harus menghadapi sanksi dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama dengan penyelidikan oleh pemimpin militer.
Tentara yang terlibat dalam rotasi bergilir bersama dengan korps dan petugas divisi, kepala seksi pos jaga, pejabat politik yang bertanggung jawab dan petugas keamanan yang mengelola kemungkinan akan menghadapi hukuman, tambahnya. Harian NK bertanya kepada sumber itu sebagaimana tentara Korea Utara dapat secara akurat mengenai pos penjagaan Korea Selatan jika penembakan itu memang kecelakaan. Sumber itu mengatakan bahwa tentara Korea Utara harus selalu mengarahkan moncong senjata ke arah Korea Selatan. Tentara Korea Utara harus selalu mengarahkan moncong senjata mereka ke sasaran di Korea Selatan, katanya. Peluru yang mereka tembakkan akan mengenai sesuatu di pihak Korea Selatan, jelasnya. Harian NK juga menanyakan sumber mengapa militer Korea Utara gagal menjelaskan insiden itu. Mereka percaya bahwa membuat pernyataan kepada musuh sama dengan memberikan kesan kepada tentara bahwa kita berusaha menciptakan perdamaian, katanya. Ada juga kekhawatiran bahwa akan mirip dengan menunjukkan kelemahan kita kepada Korea Selatan, tambahnya. Sebelumnya, pergerakan militer Korea Utara makin aktif saat Kim Jong-un diisukan meninggal dunia. Korea Selatan siaga. Kabar meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terus meluas sebelumnya ke seluruh dunia. Namun kabar tersebut disangkal oleh musuh bebuyutan Korea Utara, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di tengah-tengah kabar duka itu, diketahui aktivitas militer Korea Utara semakin meningkat dan mengkhawatirkan tetangga dan musuhnya di selatan, yaitu Korea Selatan. Negeri K-pop tersebut kini pun bersiaga tinggi untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan yang datang dari utara. Sejak kemunculan terakhir ke publik 11 April lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dikabarkan sakit masih misteri. Seperti dikutip dari Reuters, proyek pemantauan bertajuk 38 North dan laporannya Sabtu 25 April lalu menyebut kereta Kim Jong-un diparkir di stasiun kepemimpinan Wonsan pada 21 April dan 23 April. Stasiun kereta itu khusus dicadangkan untuk penggunaan keluarga Kim Jong-un. Sementara itu, sedangkan Korea Selatan melaporkan Korea Utara melakukan peningkatan luar biasa dalam kesiapan artileri dan melakukan operasi penerbangan angkatan udara. Korea Utara telah meningkatkan ketegangan militer melalui peningkatan yang tidak biasa dalam kegiatan inspeksi untuk postur kesiapan tempurnya. Sebagian besar artileri dan dalam operasi penerbangan pesawat angkatan udara, kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Jong Kyung-do pada Jumat 24 April lalu seperti dilansir kantor berita Yonhap. Korea Utara sudah melakukan 5 uji coba senjata utama dalam tahun ini. Pekan lalu, Korea Utara menembakkan apa yang tampak sebagai rudal jelajah darat ke kapal di lepas pantai timurnya. Pada hari yang sama, Korea Utara juga menerbangkan jet tempur varian Sukhoi dan pesawat jenis MiG di atas kota pesisir timur Wonsan dan menembakkan beberapa rudal udara ke darat ke Laut Timur. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali absen dalam acara nasional. Kim Jong-un tidak muncul di hadapan umum saat memperingati ulang tahun Angkatan Bersenjata Korea Utara pada Sabtu 25 April lalu. Media Korea Utara yang diawasi ketat oleh pemerintah hanya melaporkan mengenai acara ulang tahun Angkatan Bersenjata saja. Media Korea Utara masih bungkam terkait kegiatan publik Kim yang sudah tidak terlihat sejak 11 April lalu ketika itu. Gerai-gerai propaganda Pyongyang sebagai gantinya merayakan ulang tahun ke-88 kelahiran Tentara Revolusi Rakyat Korea yang jatuh pada 25 April. Kantor berita pusat resmi Korea Utara merinci sejarah KPRA yang berasal dari pasukan gerilya rakyat anti-Jepang yang dibentuk oleh Kim Il-sung, almarhum kakek dari Kim Jong-un.
Kala itu, semenanjung Korea berada di bawah pemerintahan kolonial brutal Jepang. Dalam sebuah tajuk rencana, Ro Dong-sin-moon, organ partai berkuasa Korea Utara, menekankan seruan Kim Jong-un untuk memperkuat kekuatan militer dan mendesak penguatan lebih lanjut dari seluruh dukungan tentara untuk kepemimpinannya. Sementara itu, Reuters mengatakan China telah mengirim tim dokter dan pejabat medis ke Korea Utara. Kabarnya ini dilakukan untuk memberi nasihat tentang Kim. Itu mengutip 3 orang yang tidak disebutkan namanya yang akrab dengan situasi tersebut. Delegasi tersebut yang dipimpin oleh seorang anggota senior dari Departemen Penghubung Internasional Partai Komunis Cina meninggalkan Beijing ke Korea Utara pada hari Kamis, tambahnya. Departemen Penghubung Internasional Cina tidak dapat dihubungi Reuters untuk memberikan komentar soal ini. Kementerian Luar Negeri Cina juga menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters. Namun, majalah mingguan Jepang Sukan Gendai seperti dilansir The Jerusalem Post mengungkap Kim Jong-un dalam keadaan vegetatif atau terjaga tetapi tidak merespon terhadap kondisi di sekitar mereka setelah menjalani kardiovaskular yang gagal, ungkapnya. Sedangkan Daily NK, situs web yang berbasis di Seoul, melaporkan awal pekan ini bahwa Kim pulih setelah menjalani prosedur kardiovaskular pada 12 April lalu. Situs ini mengutip satu sumber tanpa nama di Korea Utara. Para pejabat pemerintah Korea Selatan dan seorang pejabat Cina dengan Departemen Penghubung menepis laporan-laporan berikutnya yang menyatakan bahwa Kim dalam bahaya besar setelah operasi. Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka tidak menemukan tanda-tanda aktivitas tidak biasa di Korea Utara. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump juga mengecilkan laporan sebelumnya bahwa Kim sakit parah. Saya pikir laporan tersebut tidak benar. Kemudian pada Jumat, 24 April lalu, sebuah sumber Korea Selatan mengatakan kepada Reuters menyebut Kim masih hidup dan kemungkinan akan segera muncul. Namun tidak memiliki komentar tentang kondisi Kim saat ini atau keterlibatan China.